Assalamualaikum sahabat Islam Madani. Pada video kali ini, Islam Madani akan membahas salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai bacaan Al-Quran yang indah, yaitu Usaid bin Hudayr. Bagaimana kisah keislamannya, dan bagaimana keistimewaan perjalanan hidupnya? Simak kisahnya berikut ini. Namanya adalah Usaid bin Hudayr bin Abdul Ashal al-Ansari radhiyallahu anhu. Usaid bin Hudayr adalah putra dari tokoh dan pimpinan kabilah Aus. Ia termasuk orang Ansor pertama yang memeluk Islam. Setelah berislam, ia menghadiri Bai'at Aqobah, yang merupakan janji setia untuk melindungi Rasulullah di kota Madinah. Ia adalah ksatria dan pemuka kabilah Aus. Ayahnya juga panglima perang kabilah besar kala itu, dan salah seorang tokoh mulia dalam sejarah Arab masa jahiliyah. Sebagaimana kata pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Demikian juga antara Usaid dan ayahnya, Hudayr. Usaid bin Hudayr adalah seorang yang terdidik. Ia mampu menulis, padahal bangsa Arab di masa itu adalah kaum yang umi atau buta huruf. Ia juga mampu berenang dan jago memanah. Orang-orang Arab klasik menyebut mereka yang memiliki kemampuan demikian dengan al-kamil, atau orang yang sempurna. Di kalangan Ansor, Usaid termasuk orang yang pertama memeluk Islam. Bahkan sebelum Sa'ad bin Mu'adz menerima Islam, ia menerima dakwah Mus'ab bin Umair yang diutus Rasulullah untuk mendakwahi penduduk Yasrib. Setelah itu, Usaid tergabung dalam orang-orang yang menawarkan Rasulullah hijrah, karena Mekah sudah sangat tak aman. Madinah pun mereka jamin siap menerima sang Sayyidul Anam, serta para muhajirin dari Mekah. Saat orang-orang Ansor pulang dari bai'at pertama mereka kepada Rasulullah, beliau sertakan Mus'ab bin Umair bersama mereka. Seorang juru dakwah yang bertugas membacakan Al-Quran kepada penduduk Yasrib, mengajarkan mereka Islam, dan memberi pemahaman tentang agama. Di Madinah, Mus'ab disebut dengan Mukri. Ia tinggal di rumah Asad bin Suroroh. Kemudian Asad mengajaknya menuju kebun milik Bani Zafar. Keduanya duduk di dalamnya, bersama orang-orang yang telah memeluk Islam. Melihat gencarnya dakwah Mus'ab dan penerimaan penduduk Madinah, tokoh mereka, Sa'ad bin Mu'adz, tidak tinggal diam. Ia mengutus Usaid bin Hudayr untuk menemui Mus'ab bin Umair dan Asad bin Suroroh. "Pergilah, temui dua orang itu. Keduanya datang untuk menipu orang lemah di tengah kita. Cegahlah mereka. Asad bin Suroroh itu anak dari bibiku, kalau bukan karena itu, aku sendiri yang akan mengurusnya," kata Sa'ad kepada Usaid. Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudayr adalah dua pemuka kabilah Bani Ashal. Keduanya memiliki kedekatan. Usaid bin Hudayr segera mengambil tombaknya, lalu berangkat menemui Mus'ab dan Asad. Saat Asad melihat kedatangan Usaid, ia berkata kepada Mus'ab, "Ini adalah pemuka kaumnya. Ia telah datang menemuimu. Ikhlaslah kepada Allah dalam menghadapinya." Asad berharap kalau pemuka Bani Abdul Ashal ini akan menerima dakwah Mus'ab. "Kalau dia mau duduk, aku akan bicara dengannya," ujar Mus'ab. Usaid tiba di hadapan keduanya. Ia mulai mencaci maki mereka berdua, lalu berkata, "Apa yang kalian berdua ajarkan? Kalian mau membodohi orang lemah di tengah kami. Pergi, tinggalkan kami kalau kalian masih mau hidup." Mus'ab berkata kepada Usaid, "Bagaimana kalau engkau duduk dulu dan mau mendengarkan? Kalau yang kau dengar kau ridhoi, terimalah. Tapi, kalau yang kau dengar adalah sesuatu yang kau benci, aku tak akan melanjutkan apa yang tak kau sukai." Usaid pun menancapkan tombaknya, dan duduk bersama keduanya. Mus'ab mulai berbicara padanya tentang Islam,
dan membacakannya Al-Quran. Setelah itu, Mus'ab dan Asad berkata, "Demi Allah, sebelum berbicara dengannya lebih jauh kami tahu dari wajahnya yang berseri dan teduh, kalau ia telah menerima Islam." Usaid berkata, "Alangkah bagus dan indahnya ucapan itu Al-Quran. Apa yang kalian lakukan kalau ingin memeluk agama ini?" Keduanya menjawab, "Mandi dan bersucilah. Bersihkan pakaianmu, lalu bersyahadatlah, dan kerjakan salat." Usaid pun berdiri, ia mandi dan bersuci, lalu membersihkan pakaiannya. Setelah itu, ia bersyahadat dengan syahadat yang tulus, lalu salat 2 rakaat. Sejarawan berbeda pendapat, apakah ia ikut serta dalam perang Badar atau tidak. Yang pasti, ia turut serta dalam perang Uhud. Setelah berislam, Rasulullah mempersaudarakannya dengan Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Usaid bin Hudayr, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah hai Usaid, sungguh engkau dikaruniai keindahan suara seperti seruling, dari seruling-serulingnya keluarga Daud alaihi salam." Al-Ahad wa Al-Matsani li Ibnu Abi Ashim, nomor 1707. Di suatu malam yang larut, Usaid bin Hudayr duduk di beranda belakang rumahnya. Anaknya, Yahya, tidur di sampingnya. Kuda yang selalu siap sedia untuk berperang fisabilillah, ditambat tidak jauh dari tempatnya duduk. Suasana malam tenang, lembut, dan hening. Permukaan langit jernih dan bersih. Bintang-bintang melayangkan pandangannya ke permukaan bumi yang sedang tidur, dengan perasaan kasihan dan penuh simpati. Terpengaruh oleh suasana malam hening dan kudus itu, hati Usaid tergerak, hendak menyebarkan harum-haruman ke udara lembab dan bersih, berupa harum-haruman Al-Quran yang suci. Dibacanyalah Al-Quran dengan suaranya yang empuk dan merdu, yang artinya, Alif, Lam, Mim, inilah kitab Al-Quran, yang tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang iman kepada yang gaib, yang menegakkan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran, yang diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu, serta mereka yang yakin akan adanya kehidupan akhirat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-4. Mendengar bacaan tersebut, kudanya lari berputar-putar hampir memutuskan tali pengikatnya. Ketika Usaid diam, kuda itu diam dan tenang pula. Usaid melanjutkan membaca, "Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang menang." Quran Surah Al-Baqarah ayat 5. Kudanya lari dan berputar-putar pula, lebih hebat dari semula. Usaid diam, maka diam pula kuda tersebut. Hal seperti itu terjadi berulang-ulang. Bila dia membaca, kudanya lari dan berontak. Bila dia diam, maka tenang pula kuda itu kembali. Usaid khawatir anaknya akan terinjak oleh kuda, lalu dibangunkannya. Ketika dia melihat ke langit, terlihat olehnya awan seperti payung yang mengagumkan. Belum pernah terlihat olehnya sebelumnya. Payung itu sangat indah berkilat-kilat, tergantung seperti lampu-lampu memenuhi ufuk, dengan sinarnya yang terang. Awan itu bergerak naik, hingga hilang dari pemandangan. Setelah hari pagi,
Usaid pergi menemui Rasulullah. Diceritakannya kepada beliau peristiwa yang dialami dan dilihatnya semalam. Kata Rasulullah, "Itu malaikat yang ingin mendengarkan engkau membaca Al-Quran, hai Usaid. Seandainya engkau teruskan bacaanmu, pastilah orang banyak akan melihatnya pula. Pemandangan itu tidak akan tertutup dari mereka." Usaid bin Hudayr bukanlah ahlu Badar. Ia tak turut serta dalam perang pertama umat Islam dengan orang-orang musyrikin Mekah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah memberimu kemenangan dan membuatmu bahagia. Demi Allah wahai Rasulullah, aku tak turut serta di Badr karena aku tak menyangka Anda bertemu dengan musuh. Aku mengira Anda hanya mencegat kafilah Quraisy. Kalau aku tahu Anda akan berperang, pasti aku tak akan ketinggalan." Rasulullah berkata, "Iya, engkau berkata jujur." Kita tahu, keberangkatan Rasulullah ke Badr bukanlah untuk berperang, tapi mencegat kafilah dagang. Rasulullah juga tak mewajibkan semua sahabat ikut serta. Bahkan, beliau hanya mengajak mereka yang benar-benar sudah siap. Tak butuh lagi persiapan lama. Karena mencegat kafilah harus segera dilakukan, tak perlu banyak orang, dan tak perlu persiapan lengkap. Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang pernah mencandai Rasulullah dengan menuntut kisyash pada beliau. Usaid bin Hudayr berkata, saat ia sedang bercanda dan membuat orang-orang tertawa, Rasulullah mencolok pinggangnya dengan kayu. Usaid berkata, "Aku meminta balas atas apa yang Anda lakukan." Beliau berkata, "Balaslah." Usaid berkata lagi, "Anda memakai baju, sedangkan aku tadi tidak." Lalu Rasulullah melepas bajunya. Serta merta Usaid mendekap beliau, dan menciumi tubuh beliau, antara pinggang dan rusuk. "Yang kuinginkan itu hanya ini, wahai Rasulullah, dan bukan membalas." Dari Abdullah bin Hubairah, ia menceritakan bahwa Usaid bin Hudayr adalah imam di perkampungan Bani Abdul Ashal. Suatu hari ia mengalami sakit. Saat baru sembuh dari sakitnya, ia berangkat ke masjid. Orang-orang berkata, "Majulah menjadi imam." Usaid mengatakan, "Tidak, aku tidak mampu salat secara sempurna." Kaumnya kembali berkata, "Tidak ada yang akan menjadi imam selama engkau ada di tengah kami." Usaid berkata, "Duduklah." Mereka pun salat sambil duduk. Inilah kedudukan Usaid di tengah kaumnya. Dan apabila imam duduk karena sakit, makmum pun duduk walaupun mereka mampu berdiri. Dari Aisyah radhiyallahu anhumah, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Suatu hari, kalungku terjatuh di daerah Baidah. Saat itu kami hampir sampai di Madinah. Rasulullah memerintahkan untuk menderumkan hewan tunggangan dan bermalam di daerah tersebut. Saat Rasulullah tidur di pangkuanku, ayahku menusuk-nusuk pinggangku. Ia marah karena kecerobohanku dan merugikan waktu rombongan. Ia berkata, 'Engkau ini membuat orang tertahan.' Lalu Rasulullah bangun, dan waktu subuh pun tiba. Beliau mencari-cari air untuk wudhu, namun tak mendapatkannya. Turunlah firman Allah, 'Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah,
dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surah An-Nisa ayat 6. Usaid bin Hudayr berkata, Allah memberikan keberkahan kepada kalian untuk orang-orang, wahai keluarga Abu Bakar. Kalian ini adalah keberkahan. Usaid bin Hudayr berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sungguh sepeninggalku nanti, kalian akan melihat egoisme, mementingkan diri sendiri. Saat zaman pemerintahan Umar, dibagi-bagikanlah pakaian. Aku termasuk orang yang mendapat bagian. Kulihat pakaian itu, lalu kuberikan pada anakku karena kekecilan. Saat aku sedang sholat, ada orang yang melewatiku. Seorang pemuda Quraisy. Ia juga mengenakan pakaian yang dibagikan itu, tapi pakaian miliknya menjulur panjang. Aku langsung teringat dengan sabda Nabi, sungguh sepeninggalku nanti kalian akan melihat egoisme. Aku berkomentar, benar sekali apa yang beliau sabdakan. Lalu ada seseorang yang pergi menuju Umar, mengabarkan hal tersebut. Umar datang menemuiku saat aku hendak sholat. Ia berkata, sholatlah, Usaid. Setelah salat, ia berkata, apa yang kau katakan? Kusampaikanlah kepadanya. Ia berkata, itu adalah pakaian yang dikirimkan kepada si Fulan, seorang yang turut dalam perang Badar, Uhud, dan Baiat Aqobah. Lalu datang anak muda ini, dan membelinya darinya. Ia pun memakainya. Aku tahu apa yang beliau sabdakan itu terjadi pada zamanku. Aku berkata, demi Allah hai Amirul Mukminin, aku tak menyangkan hal itu terjadi di zamanmu. Setelah memeluk Islam, Usaid berkata kepada Mus'ab, sesungguhnya di belakangku terdapat seseorang, yaitu Sa'ad bin Mu'az. Kalau dia sampai mengikuti kalian berdua, pasti tak seorang pun dari kaumnya yang ketinggalan mengikutinya. Aku akan datangkan dia kepada kalian berdua sekarang. Lalu ia meminta Sa'ad bin Mu'az menemui Mus'ab. Sa'ad bin Mu'az pun memeluk Islam. Kemudian diikuti oleh orang-orang kabilah Aus lainnya. Dalam Sunan At-Tirmidzi terdapat riwayat dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik laki-laki adalah Abu Bakar, sebaik-baik laki-laki adalah Umar, sebaik-baik laki-laki adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sebaik-baik laki-laki adalah Usaid bin Hudayr, sebaik-baik laki-laki adalah Sabit bin Qais bin Syammas, sebaik-baik laki-laki adalah Mu'az bin Jabal, sebaik-baik laki-laki adalah Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh. Di antara para sahabat yang meriwayatkan hadits Rasulullah dari Usaid bin Hudayr adalah Ummul Mukminin Aisyah, Anas bin Malik, Abdurrahman bin Abi Layla, Ikrimah bin Khalid bin Al-Ash radhiyallahu anhu jami'an. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada 3 orang dari Ansor yang keutamaannya tidak tertandingi oleh orang-orang Ansor lainnya. Mereka semua dari Bani Abdul Asyal: Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudayr, Ibad bin Bisir.
Usaid bin Hudayr wafat pada tahun 20 Hijriyah. Ia dimakamkan di Baqi. Saat wafat, ia meninggalkan hutang sebanyak 4.000 dirham. Lalu dijualoh tanahnya. Umar berkata, "Aku tak akan meninggalkan anak-anak saudaraku dalam keadaan miskin." Tanahnya dikembalikan, dan dari investasi tanah tersebut, dibayarkan utangnya tersebut. Setiap tahun dibayar 1.000 dirham.